Halo Sobat Perpustakaan, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian hari ini udah ke perpustakaan? No. Apa? Belum? Atau mungkin kalian merasa bosan dengan suasana perpustakaan yang gitu-gitu aja? Oh yeah. Yuk ke Yogyakarta, kita keliling perpustakaan sambil jalan-jalan. Come on. Provinsi DIY dikenal sebagai provinsi yang kaya akan tradisi dan budaya. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi perkembangan di sektor pariwisata. Pada triwulan pertama, jumlah wisatawan Nusantara meningkat 3,49%. Jika wisatawan berkunjung ke Malioboro, mall atau museum, tentu itu hal yang biasa. Yang luar biasa kalau mereka berkunjung ke perpustakaan. Eits, jangan salah, kalian bisa ke perpustakaan sambil berwisata jalan-jalan keliling Jogja. Sembari istirahat dari jalan-jalan di Malioboro, kalian bisa berkunjung ke Jogja Library Center. Jogja Library Center adalah salah satu perpustakaan di DIY yang letaknya di seputar pusat perbelanjaan Malioboro di Jalan Malioboro nomor 175. Koleksi di dalamnya juga lengkap, mulai dari koleksi majalah-majalah, tabloid, surat kabar, sampai surat kabar digital ada di sana. Lebih masuk ke dalam, terdapat Kyoto Book Corner yang menyajikan buku-buku hasil kerjasama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan prefektur Kyoto, Jepang. Menaiki lantai 2, kalian akan menemukan ruang diskusi yang lebih luas dan nyaman, hawa yang sejuk, serta kursi yang empuk. Ruang ini cocok untuk kalian yang sedang mengerjakan tugas kuliah, tugas sekolah, baik individu maupun kelompok. Koleksi koran dan majalah di sini lengkap juga, seperti koran Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, dan majalah Joko Lodang. Seusai berkunjung dari Jogja Library Center, kalian bisa berbelanja aneka baju, souvenir, atau oleh-oleh. Selain itu, kalian juga bisa berkunjung ke museum, seperti Museum Benteng Vandenberg atau Museum Sono Budoyo. Tahukah kalian kalau di dalam Museum Sono Budoyo juga ada perpustakaannya loh, namanya Perpustakaan Museum Sono Budoyo. Tempatnya berada di dalam museum, tepatnya di sebelah gedung Hasta Brata. Di dalamnya terdapat aneka surat kabar, majalah, dan beragam karya tulis, khususnya terkait dengan budaya dan sejarah. Terdapat pula wifi gratis untuk anggota perpustakaan. Jadi, sembari jalan-jalan ke museum, kalian juga bisa mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah di perpustakaan ini. Ruangnya cukup sejuk dan nyaman. Untuk kalian yang beragama muslim dan hendak sholat, kalian bisa berkunjung ke masjid yang estetik ini, Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjidnya luas, sejuk, dan nyaman. Gaya arsitektur Masjid Gede Kauman mencirikan budaya Jawa. Dalam hal keruangan, pelataran, serambi, dan ruang utama dibuat berundak sehingga membentuk tingkatan. Tahukah kalian kalau masjid ini juga mempunyai perpustakaan? Namanya Perpustakaan Masjid Gede Kauman. Letaknya berada di sisi selatan masjid. Buku-buku di Perpustakaan Masjid Gede cukup banyak, mulai dari sastra, fiksi, sampai non-fiksi, dengan mayoritas bertemakan agama Islam, seperti fikih dan kebudayaan Islam. Yuk lanjut jalan-jalan ke Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta merupakan taman dan museum bertema sains dan tempat untuk berekspresi, berapresiasi, berkreasi dengan suasana yang menyenangkan. Taman ini terletak di pusat kota Yogyakarta, yaitu di Jalan Panembahan Senopati. Di dalam Taman Pintar juga terdapat perpustakaan, yaitu
Perpustakaan Taman Pintar Yogyakarta. Ada fasilitas ruang baca, ruang tunggu, ruang audiovisual yang ketiganya tidak terpisahkan. Koleksinya juga cukup banyak, mulai dari karya umum, psikologi, agama, sosial, sains terapan, dan fiksi. Oh iya, masuk ke perpustakaan Taman Pintar ini gratis ya. Kalau kalian lapar, Taman Pintar juga menjajakan aneka makanan minuman yang menggoda selera. Tepat di sebelah Taman Pintar terdapat toko buku yang cukup legend, yaitu shopping center. Terdapat ratusan kios yang menjual buku-buku dari berbagai genre, mulai dari fiksi, non-fiksi, buku agama, buku pelajaran, hingga jurnal ilmiah. Harga buku di sini bisa dibilang ekonomis. Jika kalian pandai menawar, kalian pasti bisa mendapatkan buku yang diinginkan dengan harga murah. Sambil membaca-baca buku, kalian bisa menonton aneka pertunjukan menarik seperti teater dan orkestra di gedung di sebelahnya, yaitu Taman Budaya Yogyakarta. Yuk nonton orkestra di TBY. Selanjutnya, mari meluncur ke Kota Baru. Revitalisasi pedestrian kawasan Jalan Suroto memantapkan Kota Baru sebagai Garden City. Di kawasan inilah perpustakaan Kota Jogja berada. Setelah proses perluasan yang berlangsung dari 6 Maret sampai 5 Desember 2024, ini perpustakaan Kota Jogja telah dibuka dan siap memanjakan pengunjung. Lantai 1 perpus ini terdiri dari layanan gantari atau naskah kuno, referensi, sirkulasi, KTA, layanan anak, dan ruang laktasi. Lantai 2 terdiri dari layanan PC internet dan juga audio visual. Sedangkan lantai 3 terdiri dari area baca koleksi umum, ruang rapat, dan diskusi. Di sebelah utara perpustakaan ini terdapat toko buku atau bookstore. Beragam buku dengan berbagai genre seperti novel, buku pelajaran, buku fiksi atau non-fiksi komplit dijual di sini. Sampailah kita pada perpustakaan pusat dan terbesar di Provinsi DIY, yaitu Graha Tama Pustaka. Graha Tama Pustaka dibangun dengan 4 menara yang menjulang yang mengandung makna 4 kesempurnaan orang Jawa, yaitu prakoso berarti perkasa, wulung berarti elang, wangi berarti harum, dan agung berarti besar. Perpustakaan Graha Tama Pustaka diresmikan pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Sultan Hamengkubuwono X. Graha Tama Pustaka sendiri mengandung arti tempat menyimpan suaka. Lokasinya sangat strategis, yaitu berada di samping Jogja Expo Center atau JEC serta JEC Mini Sugar and Cafe. Selain Graha Tama Pustaka dan Perpustakaan Kota Jogja, perpustakaan daerah lainnya tersebar di 4 kabupaten di Provinsi DIY. Kalian bisa mengunjungi Perpustakaan Daerah Sleman, Perpustakaan Daerah Bantul, Perpustakaan Daerah Kulon Progo, dan Perpustakaan Daerah Gunung Kidul. Perkembangan perpustakaan yang begitu pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Provinsi DIY meraih urutan pertama skor tertinggi untuk tingkat kegemaran membaca tahun 2024. Serta meraih urutan kedua skor tertinggi untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024. Nah, gimana? Tertarik kan kalian untuk mengunjungi perpustakaan di Yogyakarta? Sambil berkunjung ke perpustakaan, kita juga bisa jalan-jalan keliling Yogyakarta. Kalian juga bisa membeli beraneka macam oleh-oleh khas Jogja seperti baju batik yang aku pakai.